Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah part yang ketiga tentang pembelanjaan para sahabat radhiyallahu anhu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang pembelanjaan Zainab binti Jahsy dan yang lainnya di jalan Allah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kalian yang paling awal menemuiku pada hari kiamat adalah mereka yang mempunyai tangan yang lebih panjang." Kata Aisyah, "Oleh kerana itu kami pun kaum wanita mengukur panjang tangan masing-masing untuk mengetahui tangan siapakah yang paling panjang. Kami mendapati bahawa Zainab binti Jahsy mempunyai tangan yang paling panjang, maksudnya tangan yang lebih pemurah dan kuat bekerja, kerana ia menggunakan tangannya itu untuk mencari sumber pendapatan dan bersedekah." Dalam jalur lain, Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Ketika kami berkumpul dalam rumah salah seorang dari kalangan kami setelah wafatnya Rasulullah SAW, kami merentangkan tangan kami di dinding rumah itu dan mengukur tangan siapakah yang panjang. Kami sering melakukan yang demikian itu sehingga wafatnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab adalah seorang wanita bertubuh pendek dan semestinya tangannya tidak akan lebih panjang dari tangan kami. Kemudian barulah kami mengetahui bahawa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan tangan yang terpanjang adalah tangan yang paling pemurah dalam bersedekah. Zainab adalah seorang wanita yang mahir dalam bekerja dan menggunakan kemahirannya untuk mencari sumber pendapatan. Ini menyebabkan tangannya menjadi kasar. Dengan uang yang diperolehnya, ia membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Aus dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis itu diriwayatkan, Zainab bekerja merajut benang kapas dan memberikannya kepada kaum muslimin yang menyertai syariah Rasulullah SAW. Mereka telah menggunakan benang itu untuk menjahit pakaian mereka yang terkoyak ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentang pembelanjaan orang-orang fakir dan miskin serta yang dalam keadaan memerlukan, dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Umar bin Salma Ad-Dauli radhiyallahu anhu. Katanya, Umar sedang merebahkan badan di bawah keteduhan sebatang pohon pada waktu tengah hari. Seorang wanita Arab Badui tiba-tiba muncul dan berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku adalah seorang wanita miskin dan aku mempunyai beberapa orang anak." Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu untuk memungut pajak atau zakat, tetapi ia tidak memberikan apa-apa kepada kami. Allah merahmati kamu sekiranya kamu menjadi perantaraan kami untuk memberitahukannya berkenaan perkara ini. Mendengar kata-kata wanita itu, Umar radhiyallahu anhu berteriak memanggil Yarfa agar Yarfa memanggil Muhammad bin Maslamah. Wanita itu pun berkata, "Jika kamu membawa perkara ini kepada Umar radhiyallahu anhu, ia pasti akan menunaikan hajatku ini." Umar radhiyallahu anhu berkata, "InsyaAllah ia akan melakukannya." Kemudian Muhammad bin Maslamah tiba dan berkata, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Ketika wanita itu mengetahui bahawa lelaki yang mendengar pengaduannya itu adalah Umar radhiyallahu anhu, ia merasa sangat malu. Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Muhammad, "Aku tidak pernah mengalami kegagalan untuk memilih yang terbaik di kalangan kamu untuk menjalankan tugas itu atau pemungut zakat. Oleh itu, apakah jawapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan wanita ini dan apa yang dialaminya?" Mendengar kata-kata Umar radhiyallahu anhu itu, air mata Muhammad mulai mengenang di kelopaknya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya, lalu kita telah membenarkan dan mengikutinya." Baginda sallallahu alaihi wasallam
telah menetapkan golongan-golongan yang layak menerima zakat dan orang-orang miskin adalah termasuk ke dalam golongan itu. Ketetapan itu kekal hingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga telah melaksanakan tugasnya berdasarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengambil ruhnya. Kemudian jabatan khalifah disandang oleh Umar radhiyallahu anhu, dan ia juga telah melakukan perkara yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu aku menjabat jabatan khalifah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku tidak putus-putus melantik orang-orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin sebagai utusanku. Jika aku mengutus kamu sekali lagi untuk memungut zakat, maka kamu tunaikanlah hak wanita ini dalam pemungutan zakat tahun ini dan tahun sebelumnya. Akan tetapi aku tidak tahu apakah akan mengutus kamu atau tidak. Kemudian ia memberikan tepung dan minyak kepada wanita itu dan berkata, ambillah barang ini hingga suatu waktu kamu akan bertemu dengan kami lagi di Khaybar, kerana kami akan ke sana. Oleh kerana itu wanita itu pergi ke Khaybar. Di sana Umar radhiyallahu anhu telah memberi wanita itu 2 bungkusan tepung. Dan minyak sambil berkata kepadanya, ambillah ini kerana ini adalah bekal yang mencukupi kamu sehingga Muhammad bin Maslamah datang kepadamu. Aku telah memerintahkannya supaya memberikan hak kamu ke atas pungutan zakat tahun ini dan tahun sebelumnya. Dikeluarkan juga oleh Abu Ubaid Al-Bukhari dan Al-Baihaqi dari Aslam katanya, aku berangkat bersama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke pasar. Di sana aku bertemu dengan seorang wanita muda yang berkata, ya Amirul Mukminin, suamiku telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak kecil di bawah tanggunganku. Demi Allah, mereka tidak mempunyai makanan walaupun sebelah kaki kambing. Mereka juga tidak mempunyai kebun yang dapat digunakan untuk bercocok tanam dan kambing-kambing yang memberikan susu. Aku takut mereka akan menjadi melarat. Aku adalah hamba perempuan milik Kafaf bin Ima Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ayahku pernah berada di Hudaybiyah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Umar terdiam dan berdiri di sampingnya sejenak. Kemudian pergi, lalu ia berkata kepada wanita itu, selamat datang kepada keturunan yang terdekat. Umar radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya dan menarik unta tunggangan yang terikat di rumahnya itu dan meletakkan di belakang unta itu 2 karung yang syarat dengan makanan, beberapa helai pakaian dan sedikit uang. Kemudian ia menuntun unta itu dan menyerahkannya kepada wanita itu sambil berkata, tuntunlah unta ini, Allah akan mendatangkan kebaikan kepadamu sebelum bekal ini habis. Seorang lelaki berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, engkau memberi terlalu banyak kepada wanita itu. Umar radhiyallahu anhu pun berkata, kehilangan akan engkau oleh ibumu. Bapaknya telah turut serta bersama-sama dengan Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Demi Allah, aku telah melihat bapak dan saudara lelakinya terkepung di sebuah kubu. Lalu kami menawan kubu itu dan keesokannya kami pun membagi-bagikan harta rampasan kami. Kisah tentang pembelanjaan Sa'id bin Amir bin Jazim Al-Jamhi dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Hasan bin Atiyah katanya, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menurunkan jabatan Muawiyah sebagai gubernur di Sam, ia mengirim Sa'ad bin Amir bin Jazim Al-Jamhi radhiyallahu anhu ke sana untuk menggantikan tempat Muawiyah. Ia pergi ke Sam dengan disertai oleh hamba-hamba perempuan berbangsa Quraisy berwajah cantik. Setelah tinggal untuk beberapa lama, ia menghadapi suatu keperluan yang sangat mendadak. Ketika keadaannya diketahui oleh Umar radhiyallahu anhu, ia pun mengirim 1000 dinar kepadanya. Sa'id pun masuk menemui istrinya dan berkata, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu telah mengirim uang dinar seperti yang kamu lihat ini. Istrinya berkata, jika kamu menggunakan uang ini untuk membeli makanan dan daging, maka akan mencukupi untuk kita jika kita menyimpannya. Sa'id berkata kepada istrinya, maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Kita berikan saja uang ini kepada orang yang akan menjalankan perniagaan bagi kita, dan kita akan makan dari hasil keuntungannya dengan jaminan
keselamatan perolehan keuntungan dari si pedagang itu. Istrinya berkata, ya, jika sedemikian itu lebih baik. Lalu Sa'id pun membeli biji-bijian dan makanan serta 2 ekor unta dan 2 orang budak suruhan yang membantunya. Lalu ia pun membagi-bagikan makanan itu kepada orang miskin dan mereka yang memerlukan. Tak lama setelah itu, istrinya pun berkata kepadanya, bekal makanan kita telah habis. Kamu pergi saja menemui lelaki yang membawa barang dagangan kita dan ambillah keuntungan dari hasil dagangannya. Dengan keuntungan itu kita dapat membeli keperluan kita. Sa'id hanya berdiam diri. Kemudian istri Sa'id itu sekali lagi mengulangi kata-katanya. Kemudian sekali lagi istrinya berkata dengan perkara yang sama, sehingga tindakan istri itu telah menyakitkan hatinya. Oleh kerana itu ia tidak kembali ke rumahnya dalam beberapa malam. Seorang lelaki yang sering masuk ke rumah Sa'id bersama-sama dengan Sa'id datang menemui istri Sa'id dan berkata kepadanya, apakah yang telah kamu lakukan? Sesungguhnya kamu telah menyakitinya dan ia telah menggunakan uang itu untuk bersedekah. Kemudian istri Sa'id pun menangis atas apa yang telah dilakukan dengan uang itu. Pada suatu hari Sa'id masuk ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, dengarlah, sahabat-sahabatku telah meninggalkanku dan aku tidak mau ketinggalan dari mereka di jalan Allah SWT. Walaupun aku diberikan dunia ini dan segala isinya, sekiranya seorang bidadari yang cantik muncul di langit, maka seluruh penduduk langit akan diterangi. Kegemilangan cahaya wajahnya akan meredupkan cahaya matahari dan bulan, dan pakaian yang menutup tubuhnya adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Aku dapat meninggalkan kamu karenanya, bidadari sorga, tetapi aku tidak dapat meninggalkannya karena kamu. Setelah mendengar kata-kata Sa'id itu, ia pun memaafkan dan rida dengan yang telah dilakukan oleh Sa'id. Dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim dari Abdurrahman bin Sabit al-Jamhi, dan di dalam hadis dinyatakan, apabila Sa'id memperoleh sesuatu dari Amirul Mukminin, ia akan membeli segala barang keperluannya dan sisa uang itu akan disedekahkannya. Istri Sa'id bertanya kepada suaminya, di manakah sisa uang itu? Sa'id berkata, aku telah menyedekahkannya. Beberapa orang datang dan berkata kepadanya, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab atas ahli keluargamu. Sesungguhnya kamu juga mempunyai tanggungjawab atas iparmu. Sa'id pun berkata, aku tidak melebihkan mereka dan aku tidak menginginkan keridaan manusia. Aku lebih mengutamakan bidadari sorga. Jika seorang dari mereka muncul dari sorga, maka akan terang benderanglah bumi ini sebagaimana matahari meneranginya. Aku tidak mau ketinggalan di belakang orang-orang yang telah mendahuluiku, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengumpulkan manusia untuk menjalani hisab, maka orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin mukmin pun datang berkerumun sebagaimana burung-burung merpati. Akan dikatakan kepada mereka, berdirilah kamu dan tunggulah kamu sehingga hisab dijalankan. Mereka pun berkata, kami tidak ada apa-apa untuk dihisab dan kaum muslimin tidak memberi kepada kami apapun. Rabb mereka berkata kepada mereka, hamba-hambaku berkata benar. Lalu dibukalah pintu sorga dan mereka pun masuk ke dalamnya mendahului orang-orang lain selama 70.000 tahun. Telah berlalu kisah lain mengenai Sa'id. Beliau berkata kepada istrinya, apakah kamu mau melakukan kebaikan? Aku ingin memberikan uang ini kepada orang yang lebih memerlukannya tatkala kita juga memerlukannya. Istrinya berkata, ya. Maka Sa'id pun memanggil seorang lelaki dari kalangan ahli keluarganya, kemudian memberi amanah kepada lelaki itu. Ia berkata kepadanya, pergilah kamu kepada peminta-peminta sedekah, fakir dan miskin, dan orang-orang yang ditimpa bencana, dan bagi-bagikan harta makanan ini di antara mereka. Setelah dibagi-bagikan, masih tersisa beberapa keping dinar. Sa'id berkata kepada istrinya, pakailah uang ini. Kemudian ia meneruskan pekerjaannya. Istrinya bertanya, kenapa kamu tidak membeli seorang budak untuk kita? Apakah yang telah dilakukan dengan uang itu? Sa'id menjawab, uang itu akan datang apabila kamu dalam keadaan memerlukannya. Dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita.
Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.